Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Roswita dari Angkatan 11 Askarya Costa Dinova. Saat ini saya kembali lagi masuk lab karena situasi COVID ini. Saya sekarang bekerja sebagai relawan karena ada opening waktu itu di Labkesda DKI Jakarta untuk Pranata Laboratorium. Mungkin aku share PPT aja biar bisa lihat uh, foto-foto mungkin pas lagi di sana. Ini udah ke-share kah screen-nya? Oke. Oke, jadi uh, saya itu sebenarnya background-nya dulu memang biologi medis arahnya. Jadi pertama kali mungkin sebenarnya ya mepet-mepet juga ke arah medis karena dulu pernah keterima di FKUGM 2008. Waktu 2008 ada kompetisi di sana, kemudian saya keterima jadi mahasiswa FKUGM, tapi kemudian tidak saya ambil karena waktu itu saya mikirnya saya nggak mau jadi dokter, maunya ke arah uh, wildlife uh, protection dan ya lebih ke animal research. Kemudian tapi ya akhirnya saya masuk ke universitas, banyak kerja di lab yang urusannya sebenarnya ya more or less tetap aja ngurusin obat, medis, stem cell dan segala macam. Jadi saya punya skill yang sangat dibutuhkan sebenarnya ketika COVID ini. Ketika saya dulu zaman S1 biologi molekuler. Nah, kenapa jadi relawan? Jadi awalnya sih ketika lihat teman-teman sharing, jadi teman-teman lulusan S2, saya juga sempat S2 biologi di UI, teman-teman tuh sharing, kita butuh relawan, di mana-mana, di LIPI butuh, di Labkesda butuh, di Kalbe butuh, semua butuh relawan. Dan ternyata skill set yang dibutuhkan itu adalah skill set yang saya dulu punya ketika zaman S1 dulu. Jadi kerja di lab, saya dulu pernah kerja dengan toksoplasma juga, sehingga tidak asing sebenarnya bekerja dengan patogen, dengan bakteri atau kuman penyebab penyakit. Sehingga ya oke, saya merasa ini seperti panggilan perang sebenarnya ketika kamu punya skill tapi ada dibutuhkan masyarakat, kemudian ya saya berpikir oke, kita join aja gitu. Kita join, saya masukkan nama waktu itu ke LIPI Labkesda DKI. Kebetulan dipanggil oleh Labkesda DKI. Waktu itu yang dibutuhkan skill setnya ada dokter spesialis, dokter umum, perawat, peralatan laboratorium kesehatan, kemudian yang servis lain-lain, dan skill set saya itu matching sekali dengan peralatan laboratorium kesehatan, terutama karena saya dulu pernah mengerjakan ekstraksi RNA, juga PCR, sehingga ini sangat dibutuhkan saat ini. Oke, terus kenapa sih mau jadi relawan? Jadi saya dari dulu sih pikirnya, ya apapun itu ya sejak saya kan dari kecil juga sekolahnya di madrasah, dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian ke IC, ke madrasah aliyah, ya ini terus sih yang terngiang bahwa hidup di dunia ini yang penting tuh bermanfaat. Itu nanti bekal yang akan dibawa seumur hidup sampai mungkin ya sampai meninggal nanti gitu. Nggak ada harta yang dibawa kecuali itu. Jadi sejak saya S1 pun sudah mulai volunteering dengan ya apapun yang saya senang, apapun yang saya punya skillnya. Dulu ikut volunteering macam-macam di Jurang Bird Park, ada di National Park, tapi saya karena saya bilang tadi saya senangnya sebenarnya ke arah wildlife dan animal protection, akhirnya arahnya ke sana. Kemudian sempat juga ikut untuk beberapa kali untuk inspirasi teman adik-adik untuk ikut ke animal welfare, ada kelas inspirasi, kemudian ikut juga untuk pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, ikut ekspedisi Nusantara Jaya. Sejak saat itu saya berpikir, saya juga sempat mau bikin bisnis dulu, seperti ya mungkin yang pembicaraan sebelumnya di sharing alumni kan tentang membuat startup. Dulu sempat mau bikin bisnis karena bapak saya bilang begitu, tapi
setelah dipikir-pikir karena sering volunteering, ternyata lebih senang ke non-profit. Jadi ya yang berguna buat masyarakat dan yang memberikan manfaat lah. Arahnya ke tetap lagi wildlife protection dan pemberdayaan masyarakat. Dan kemudian datang COVID. Ketika datang COVID ini, ya tadi saya bilang, saya punya skill set yang bagus, yang cukup buat ini. Oke, dan karena industri yang lain juga mati saat ini, akhirnya saya berpikir, oke, kalau saya punya skill set ini, kenapa enggak dipakai untuk membantu masyarakat juga. Akhirnya saya daftar jadi relawan. Terus sebenarnya yang dikerjain di Labkesda apa sih gitu. Saya kan kerjanya dapetnya di Labkesda DKI. Jadi sekarang ini posisinya tadinya awalnya saya di hire jadi relawan itu khusus untuk di laboratorium untuk ekstraksi RNA dan uji sampel pakai mesin PCR. Nah, tapi kemudian karena makin kesini sampel makin sedikit, yang terjadi akhirnya ada dan makin banyak laboratorium juga akhirnya yang buka, ada fasilitas, ada tenaga kesehatan, ada tenaga ada fasilitas, ada tenaganya. Nah, itu akhirnya membuat sebenarnya penumpukan di awal administrasi sampel, yang akhirnya kami juga relawan ini akhirnya diterbangkan ke tempat penerimaan sampel yang akhirnya berurusan juga dengan administrasi. Jadi semua step yang ada di Labkesda saya ikut, termasuk labeling, kemudian nerima sampel, kemudian memasukkan itu ke database, itu ikut juga. Dan tambah juga ekstraksi RNA dan juga penggunaan mesin PCR. Jadi ini labeling, itu yang di loket saat ini kita open 24 jam. Jadi sampel dari rumah sakit datang ke Labkesda, kita masukkan ke sistem database, kita bagi-bagi, akan ditaruh di lab mana aja. Itu 24 jam, sehari kita ada shift, termasuk kemarin juga shift pas lebaran. Jadi malam takbir, saya dapat juga shift, lebaran hari pertama juga dapat shift waktu itu untuk ekstraksi. Nah, laboratoriumnya kayak apa sih sebenarnya? Nah, karena ini kan laboratorium darurat ya, sebenarnya kita bikin cepat gitu laboratoriumnya, dibikinnya pakai kontainer. Jadi ini kontainer, disulap dalamnya full, ada biosafety chamber-nya, ada centrifuge, ada autoclave semua, dan ini sudah pressure control, jadi tekanannya sudah diatur sehingga tidak ada udara dari dalam yang keluar. Dan akhirnya karena di dalam kan ada sampel yang mungkin ada coronavirusnya, itu diatur sehingga udara tidak keluar. Kemudian ini udah double door juga, jadi sudah dibikin gimana caranya ketika masuk itu pintu satu tidak boleh kebuka, pintu selanjutnya baru kebuka kalau pintu yang pertama tertutup. Jadi kemungkinan coronavirusnya keluar kecil sekali. Sudah sangat-sangat aman, dan ini sudah ya hampir sama levelnya dengan saya waktu dulu kerja di Singapura. Terus jadi relawan aman nggak sih gitu? Saya sebelum masuk jadi relawan di training dulu, karena ya tadi saya bilang saya udah lama ya, mungkin ada 4 tahun kerja di animal protection dan wildlife protection dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi udah 4 tahun nggak pegang pipet. Pertama kali pegang pipet tremor banget. Udah sampai dibilangin, udah kamu ngerjainnya setengahnya aja dulu gitu, karena ya kayak orang lama nggak nyetir lagi kagok gitu. Jadi itu juga sudah dibekali juga training oleh LIPI, kemudian di training lagi di Labkesda, dan kita setiap kali kerja harus pakai APD dan menjaga standar kerja untuk biosafety level 3. Jadi sebisa
dengan level hygiene yang tinggi, sehingga kemungkinan kita sendiri, safety kita sendiri terkena coronavirus itu rendah. Nah, suka dukanya apa? Ya, jadi selain di lab kontainer yang satu tadi ada kontainer itu, kita juga ada lab kontainer untuk istirahat karena ya 3 shift. Ya, kadang-kadang kita juga lelah, kita dikasih satu kontainer lagi untuk istirahat. Ya di situ makannya berjubel-jubel dengan orang shift selanjutnya, satu shift 4 orang. Jadi ya 8 orang, kadang 10 orang juga ketika lagi load-nya banyak. Ya akhirnya lebaran di kontainer, kita dapat ketupat dari orang RSUD nih, kontainer saya di RSUD Pasar Minggu. Ya sukanya sih kita dapat banyak teman, ini udah kayak keluarga sendiri karena tiap hari ketemu orang ini lagi, melakukan hal yang sama, repeatedly berkali-kali, ekstraksi lagi, terus tiap hari bisa plus minus satu shift, kita bisa ngerjain mungkin 200 sampel. Jadi ya udah kayak keluarga sendiri sekarang sama teman-teman relawan di Labkes. Itu sih suka dan dukanya. Kalau tips dari kami yang di lab sih, ya untuk menghindari coronavirus ya sering-sering aja cuci tangan, jangan memegang hal-hal yang yang umum dipegang orang, sebisa mungkin hindari. Kalaupun memang harus ya setelahnya cuci tangan, kemudian ya pakai masker apapun nggak masalah, karena itu yang penting kita mencegah droplet dari orang lain, misalnya ada orang yang bersin atau kemudian yang batuk, itu tidak sampai ke kita, dan pakai masker dengan benar. Itu aja sih kalau dari aku.